warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini ambulan akan berkegiatan di mana? Di Minsobo untuk bias kelas 1 SD dengan sasaran. Ayo kita ikuti kegiatan tersebut. Lanjut. Perjalanan kita ke Minsobo, Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari Puskesmas menuju ke lokasi sekitar setengah kilo. Ini di perempatan Karangente. Karangente apa ini, Bos? Perempatan Patung Kuda. Kita memasuki lokasi Madrasah Ibtidaiyah hari ini. Inilah dia Bapak Guru. Assalamualaikum, Pak. Nah, itu adalah teman kita, Bapak Haris. Assalamualaikum, Bang. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi. Iya. Ini sekarang ini kan di Madrasah Ibtidaiyah Banyuwangi ya, Pak ya? Min 1 Banyuwangi. Min 1 Banyuwangi. Yeah. Ada kegiatan bias dari Puskesmas. Rutinitas itu tiap tahun ya, Pak ya? Yeah. Gini, Pak, kalau saya lihat dengan adanya PTM atau pembelajaran tatap muka ini kok Min ini sudah seperti semula, kayaknya normal, padahal tidak. Kami ingin butuh penjelasan dan ingin tahu informasi bagaimana kegiatan tentang pasca daripada musim COVID ini, Pak, untuk Min. Begitu, Pak, mohon penjelasan. Terima kasih. Pembelajaran di madrasah kita yang dilakukan sebelum COVID-19 itu tentang kesehatan dan kebersihan itu sudah kita lakukan seperti biasa sebenarnya. Termasuk cuci tangan itu sudah kita lakukan sejak bertahun-tahun itu sudah. Kemudian setelah berlakunya COVID-19 ini kita perlu memang ada penambahan tentang tempat cuci tangan. Alhamdulillah kita lakukan bahwa selama COVID-19 ini, 2019 ini, kita sudah siapkan sesuai dengan aturan pemerintah yang ada tentang pengajuan kaitan dengan PTM. Itu kita sudah sampaikan melalui Satgas, proses dari Satgas Madrasah, kemudian Satgas yang ada di desa, kemudian berlanjut ke Puskesmas hingga sampai ke Satgas Kecamatan. Kemudian kita lakukan kegiatan sesuai dengan aturan prokes, bahwa di madrasah kita ini kita lakukan mulai dari tempat parkiran depan. Sebelum masuk itu sudah ada namanya zona kedatangan, sudah kita siapkan. Kemudian juga ada zona penjemputan. Di saat anak-anak masuk gerbang pertama itu ada 2 pintu gerbang. Pintu gerbang pertama itu adalah anak-anak masuk sudah ada cuci tangan dan juga kita siapkan disinfektan. Begitu juga tisu dan kain untuk serbet anak-anak setelah cuci tangan. Kemudian sebelum masuk anak-anak itu disiapkan termogan. Itu kita siapkan ada 2 jalur, jalur kiri dan jalur kanan. Jalur kiri ini untuk anak kelas 1, 2, 3, kemudian untuk jalur kanan itu adalah kelas 4, 5, dan 6. Dalam 1 minggu PTM kita ini hanya bisa kita lakukan 1 minggu hanya 2 hari. Contoh misalkan hari Senin itu kelas 6 dan kelas 3. Kemudian Selasa kelas 5 dan kelas 2. Hari Rabu kelas 4 dan kelas 1. Begitu berikutnya Kamis kelas 6 dan kelas 3. Jumatnya kelas 5 dan kelas 2. Hari Sabtu kelas 4 dan kelas 1. Kemudian anak-anak setelah masuk cuci tangan, kemudian di situ menghampiri ada termogan yang sudah kita siapkan. Termogan di sini sudah kita siapkan, kalau nggak salah sudah habis 2 tahun ini. Selama ini ada yang dipegang tangan oleh guru itu, ada petugas itu udah habis 5. Habis 5, kemudian kita terakhir kita siapkan termogan yang sudah ada
tiangnya sehingga tidak banyak disentuh. Itu tinggal cas saja. Anak-anak menghadapi itu, kemudian ada petugas di sana. Petugas itu ada petugas piket dari guru sudah kita siapkan, kemudian petugas dari satgasnya komite, korlas-korlas terdiri dari wali murid, kemudian juga ada satgas dari guru ngaji yang kita siapkan. Jadi ada 3 di madrasah ini yang kita siapkan. Jadi jalur dari guru, jalur dari wali murid, dan juga jalur dari guru ngaji itu sudah kita siapkan. Nah, pada saat termogan itu Pak, termogan itu kan pencatat suhu. Jadi ada jalur tadi yang saya katakan jalur kelas 1, 2, 3, di situ ada meja sudah disiapkan. Ada kelas A, B, C, D, E itu ya. Contoh kalau kelas 1 itu A, B, C, kelas 2 sudah A, B, C, D, E. Itu sudah masing-masing dan ada nyiapi sendiri-sendiri. Mohon maaf Pak, saya potong. Untuk kenapa kok dikasih jalur-jalur gitu? Apakah untuk supaya mengurangi daripada kerumunan atau bagaimana? Betul. Ya, jadi walaupun hanya 2 kelas yang kita siapkan, karena jumlah murid kita ini kurang lebih sekitar 847 ya. Wow. 47, sehingga kita tidak mungkin 50% mau dari jumlah jumlah murid, tetapi kita memakai 50% dari jumlah kelas. Misalnya kelas 1A jumlahnya 30, kita pecah jadi 2. Jadi 50% dari jumlah murid yang ada di kelas. Maka setiap 1 hari kita hanya bisa menampung sesuai dengan jumlah ruang, kita bisa hanya 2 kelas. 2 tingkatan maksud saya. Tingkat kelas 6 digandeng dengan tingkat kelas 3. Nah itu terus dipecah lagi. Dari kelas A itu ada pecahan 2 kelas, yang B 2 kelas, yang C 2 kelas, yang D 2 kelas, begitu sampai E. Berarti ada yang masuk sore ya Pak ya? Tidak, pagi kita semuanya, hanya kita siapkan ada 18 ruang. Iya. Nah, kalau 18 ruang itu kebutuhan nanti kalau anak kelas 6 itu hanya 6 ruang, kemudian yang kelas 5 yang 5 kelas tadi kita pecah menjadi 10 ruang sehingga persiapannya ada 16 ruang. Nah, ruang kita ada 18, jadi masih sisa. Begitu juga setelah termogan itu masuk, anak-anak suhunya tinggal catat, itu pembelajaran anak. Kalau anak kelas 1 biasanya masih ditanya sambil didampingi oleh korlas ya, dan guru. Jadi guru di depan itu sudah ada guru piketnya, itu masing-masing ada wali murid juga. Itu petugasnya 1 hari itu bisa 15 orang itu yang duduk itu. Iya. 15 orang. Yang duduk di kelas A, kelas B, kelas C itu ada 5. Kalau misalnya kelas 1 ada 3, itu udah 8. Belum yang ada di depan, belum yang ada jaga termogan, ada yang cuci tangan. Sudah kita siapkan semuanya di sana. Sehingga anak diberikan petunjuk cara cuci tangan, terus penunjuk termogan. Setelah anak itu kalau kelas atas misalnya kelas 4 itu tidak perlu didampingi, langsung dia di tangannya boleh, monggo di jidat atau ya di dahi boleh. Kemudian anak ditanya kelas apa? Kelas 5A, berarti kelompok apa? Kelompok 1. Lah itu langsung dijawab. Berapa suhunya tadi? 36,0. Itu sudah dicatat. Teknisnya semua. Gitu. Ya semacam itu. Jadi terus antri, kalau misalkan anak itu terjadi kerumunan, sudah ada tanda-tanda tempat-tempat itu bercat hitam. Itu udah jaraknya ada 1,5 meter itu sudah kita antrikan, dan itu sudah ada yang menata dari korlas dan dari guru. Artinya sudah sesuai dengan apa ya Pak ya, protokol kesehatan. Kita atur betul dan kita jaga betul prokes, sehingga betul. Supaya nanti perjalanan pembelajaran atau pertemuan tatap muka ini memenuhi aturan. Betul Pak. Betul. Seperti itu, sehingga yang dari pemerintah itu kita harapkan ya kita jalani, supaya kita ini di tengah-tengah nanti tidak ada terjadi kerumunan. Yang kedua, jaga jarak, kesehatan kita tetap jaga. Bahkan anak-anak tetap kita anjurkan, walaupun sudah disediakan disinfektan di sini, kalau perlu anak melalui wali murid dibawakan disinfektan setiap saat. Termasuk masuk pulangnya nanti itu sudah dijaga semuanya. Nah, seperti itu yang kita harapkan. Pokoknya aturan pemerintah tetap kita jaga. Luar biasa. Harapannya seperti itu. Oke Pak. Nah, aku juga terima kasih ini dari teman-teman melaksanakan bias pada hari ini.
Nah, ini juga sudah mitra mulai sejak dulu, luar biasa ini. Pokoknya Puskesmas Robo ini tetap menjaga kesehatan untuk Min 1 Banyuwangi. Amin. Itu harapannya Sama-sama, juga Pak. terus nanti kerjasama MU terus kita jaga karena anak-anak ini butuh sehat. Kalau anak-anak jasadnya sehat, jiwanya sehat, maka nanti akan menimbulkan sumber daya manusia yang sehat. Termasuk kita Mantap. semuanya. Terima kasih Pak, kalau begitu sangat jelas, sangat kompleks. Oke. Oke, demikian Pak atas informasinya dari Bapak. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih pula saya ucapkan dengan teman-teman dari pihak kesehatan. Ya, tidak segan-segan harus secara rutin untuk memperhatikan di madrasah atau di sekolah, karena anak-anak ini tumpuan ujung tombak kita tentang sehat masa kini dan masa yang akan datang. Insya Allah. Sehat selalu. Salam Amin. kita, harapan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.